Oke, selamat pagi semua. Kita ketemu lagi. Hari ini kita akan membahas tentang cara menghitung pajak pada peer-to-peer lending, ya, atau transaksi pinjaman online, atau biasa juga disebut dengan pinjol, ya, pinjaman online, pinjol. Jadi mungkin bagi kalian yang mempunyai investasi di berbagai aplikasi pinjol, ya, seperti Amarta, Investri, apalagi Pak, Modalku, ya, Akseleran, Danamas, dan lain-lain banyak, ya, Uang Teman. Mungkin pembahasan kali ini akan bermanfaat buat kalian. Nah, sebelum kita bahas tentang bagaimana cara menghitung pajak pada transaksi pinjol, kita perlu tahu dulu, memahami bagaimana sih proses bisnis yang terjadi di dalam pinjol itu, ya. Nah, secara sederhana bisa kita gambarkan dalam grafis seperti ini, ya. Ada 3 pihak yang terlibat di dalam pinjol itu, yaitu penyelenggara pinjol, ya, yang menyediakan platform aplikasi, ya, seperti apa tadi, Amarta, Akseleran, Modalku, dan lain-lain, ya. Kemudian ada pihak yang meminjam uang, ya, berarti dia sebagai peminjam, dan ada yang memberikan pinjaman uang, ya, sebagai pemberi pinjaman. Oke, jadi transaksinya sebenarnya sederhana. Ini adalah transaksi pinjam meminjam uang antara pemberi pinjaman dengan peminjam, ya. Jadi si pemberi pinjaman memberikan pinjaman uang kepada peminjam, dan nanti peminjam itu akan memberikan imbalan bunga sebagai imbalan dari pinjaman uang yang diterima dari pemberi pinjaman, begitu, ya. Nah, transaksi ini terjadi di dalam aplikasi. Nah, ini uniknya, bedanya dengan transaksi pinjam meminjam yang lain, ya. Sebenarnya transaksi pinjam meminjam uang mah biasa, ya, nggak ada, udah lazim dari zaman dulu. Tetapi di sini di dalam pinjol ini, karena transaksinya itu terjadi di dalam suatu aplikasi online, ya, yang disediakan oleh penyelenggara pinjol. Nah, ini jadi sebanyak keunikannya di situ. Jadi penyelenggara pinjol ini semata-mata hanya menyediakan suatu aplikasi sedemikian sehingga pihak pemberi pinjaman dan peminjam bisa bertemu untuk saling melakukan pinjam meminjam uang, begitu, ya. Dengan demikian kita bisa tahu bahwa penyelenggara pinjol ini sebenarnya sejatinya bukanlah penyedia jasa keuangan, gitu, ya. Jadi penyelenggara pinjol bukan penyedia jasa keuangan. Dengan demikian kita tidak bisa mengkategorikan jasa yang diserahkan oleh penyelenggara pinjol ini sebagai jasa keuangan, ya. Jadi jasa yang diberikan, ya, ini penyelenggara pinjol tentu melakukan penyerahan jasa kepada peminjam dan juga kepada pemberi pinjaman, ya. Dia melakukan penyerahan jasa dalam bentuk aplikasi ini sebenarnya, dalam bentuk penyelenggaraan aplikasi ini, ya, dengan segala sistem yang bekerja di dalamnya, gitu, ya. Kemudian tentu saja si penyelenggara pinjol ini akan mendapat imbalan, ya, atas jasa yang disediakan, ya. Ini imbalan jasa, gitu, ya. Ini juga dia dapat imbalan jasa dari kedua pihak ini, dari peminjam maupun dari pemberi pinjaman, begitu. Nah, dalam prakteknya biasanya penyelenggara pinjol hanya mendapat imbalan jasa dari peminjam, ya. Sedangkan pemberi pinjaman biasanya tidak dibebankan imbalan jasa, ya. Oke. Nah, setelah kita memahami proses bisnis yang terjadi dalam pinjaman online ini, sekarang kita bisa menganalisis aspek perpajakannya masing-masing, ya. Tentu yang pertama adalah yang ini, dan nanti yang kedua kita bisa lihat yang ini. Oke, jadi yang pertama, ya, tadi imbalan bunga kita akan lakukan analisis aspek perpajakannya.
untuk jenis pajak penghasilan gitu ya. Imbalan bunga kita tahu itu adalah merupakan objek pajak penghasilan karena memenuhi kriteria sebagai objek pajak penghasilan ya, tentu di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh. Oke. Nah, tinggal sekarang kita mau lihat bagaimana aspek perpajakan yang tepat untuk dikenakan terhadap imbalan bunga ini. Oke. Nah, untuk menentukan mekanisme yang tepat dikenakan kepada imbalan bunga, itu kita pertama-tama harus mengkategorikan dulu penghasilan ini, imbalan bunga ini sebagai penghasilan aktif atau sebagai penghasilan pasif, gitu ya. Tentu nanti perbedaannya kategori itu akan menentukan mekanismenya yang tepat seperti apa. Oke. Nah, kita tahu bahwa imbalan bunga secara substansi itu sebenarnya merupakan penghasilan pasif, ya kan ya, sama seperti bunga, dividen, royalti, sewa gitu kan ya, itu adalah merupakan penghasilan pasif. Nah, lazimnya penghasilan pasif itu dikenakan pajak secara withholding ya, artinya dipotong pajak oleh yang memberikan penghasilan ya. Jadi setiap kali pemberi penghasilan itu membayarkan imbalan bunga kepada yang menerima penghasilan, maka dia wajib untuk melakukan pemotongan pajak gitu ya. Nah, contohnya ini adalah kalau untuk penghasilan yang di dalam bank, dilakukan bank gitu ya. Ini kita tahu setiap nasabah kita misalkan kalau punya simpanan di bank dalam bentuk tabungan atau deposito, nah nanti kita akan dapat imbalan bunga, ya kan ya. Dapat imbalan bunga dari bank, dibayarkan setiap bulan biasanya. Nah, setiap kali bank membayarkan imbalan bunga kepada nasabah, maka bank itu nanti wajib untuk memotong PPh final ya dengan tarif 20%. Ya, jadi final artinya perhitungannya sudah selesai ya, tidak perlu lagi dilakukan perhitungan nanti di SPT tahunan nasabah gitu ya. Nah, kemudian kalau yang di luar bank ya, ini juga dilakukan pemotongan PPh, tetapi dikenakan dengan pasal 23 ya. Tarifnya ini adalah 15% ya. Jadi kalau kalian melakukan pinjam uang di luar bank antar teman gitu ya, atau antar perusahaan, maka imbalan bunga yang diterima atas pinjaman uang tersebut itu adalah merupakan objek pajak PPh dan dipotong pasal 23 ya, pasal 23 Undang-Undang PPh, tarifnya 15%. Nah, kalau ini tadi yang di bank ini adalah merupakan PPh final, yang ini yang di luar bank ini adalah PPh tidak final. Ya, artinya bahwa nanti perhitungannya belum selesai, masih akan harus diperhitungkan lagi di SPT tahunan penerima penghasilan, gitu ya. Kemudian perlu diketahui bahwa di pasal 23 ini kalau penerima penghasilan itu tidak punya NPWP ya, dia tidak punya NPWP, maka ini nanti tarifnya itu menjadi lebih besar 100%, sehingga artinya dari tadinya 15% sekarang menjadi 30% gitu. Lalu juga perlu diketahui bahwa kewajiban pemotongan PPh pasal 23 ini hanya dilakukan apabila pemberi penghasilan, berarti yang meminjam gitu, adalah merupakan subjek pajak badan dalam negeri, gitu ya. Jadi seperti PT, CV gitu. Nah, dia wajib tuh kalau dia memberikan imbalan bunga atas pinjaman yang diterima, itu maka dia wajib untuk melakukan pemotongan PPh pasal 23 ya. Tetapi kalau peminjam itu bukan subjek pajak badan, yaitu sebagai subjek pajak orang pribadi gitu, maka dia tidak punya kewajiban untuk melakukan pemotongan ini ya. Nah, kalau tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 23 bukan berarti penghasilan imbalan bunga yang diterima si pemberi pinjaman itu menjadi tidak kena pajak. Dia tetap kena pajak ya, cuma tidak dipotong ya, tidak dilakukan withholding tax,
nanti si penerima penghasilan itu harus melaporkan dan menghitung pajak yang terutang itu di SPT tahunan, ya, dengan menghitung penghasilan kena pajak dari penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan. Oke, nah berikutnya kalau kita dapat mengkategorikan imbalan bunga itu sebagai penghasilan aktif, maka kita lihat lagi kriteria berikutnya, ya, untuk menentukan mekanisme pengenaan pajaknya. Yang pertama adalah kriteria omset atau peredaran bruto dalam setahun, ya. Kalau lebih besar atau sama dengan 4,8 miliar per tahun atau lebih kecil dari 4,8 miliar per tahun, ya. Nah, kalau lebih besar dari 4,8 miliar per tahun, maka penghitungan pajaknya, mekanismenya itu adalah dengan menggunakan mekanisme umum, ya, mekanisme umum atau si penerima penghasilan itu menghitung sendiri penghasilan kena pajak yang terutang. Penghasilan kena pajak itu dihitung dari penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan, lalu dikenakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh, ya. Artinya dia harus punya laporan laba rugi, ya. Jadi dia menghitung pajaknya dari laporan laba rugi yang dia buat, ya. Tentu di dalam pembukuannya itu ada. Lalu berikutnya kriteria kalau dia lebih kecil dari 4,8 miliar per tahun. Nah, ini ada cabang-cabangnya lagi, ya. Kita lihat apakah penghasilan tersebut bersumber dari mana, gitu ya. Jadi ada 3 kelompok sumber penghasilan yang nanti akan menentukan mekanisme pengenaan pajaknya seperti apa kalau omsetnya kurang dari 4,8 miliar per tahun, ya. Nah, yang pertama itu kalau penghasilannya itu bersumber dari kegiatan usaha. Yang kedua, kalau penghasilannya itu bersumber dari pekerjaan bebas. Dan yang ketiga itu kalau dia sumber penghasilannya dari pekerjaan, gitu ya. Nah, kita tahu kalau sumber penghasilan dari pekerjaan ini nanti akan dikenakan PPh pasal 21, ya, mekanisme pengenaan pajaknya seperti itu, ya. PPh pasal 21 dikenakan PPh pasal 21. Lalu kalau pekerjaan bebas ini nanti akan dikenakan dengan mekanisme norma penghitungan penghasilan neto. Itu kan, ya. Menentukan penghasilan netonya dengan menggunakan norma, ya, persentase tertentu dari omsetnya, gitu ya. Tergantung dari jenis usahanya, ya. Oke, nah yang ketiga dari kegiatan usaha ini mekanismenya ada 2, ya. Mekanisme pengenaan pajaknya bisa menggunakan norma sendiri, ya, norma penghitungan penghasilan neto sama seperti ini, atau yang lebih efisien itu adalah dengan menggunakan PPh final berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018. Gitu, ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengkategorikan imbalan bunga dari pinjaman online ini masuk kategori penghasilan aktif atau penghasilan pasif, begitu kan, ya. Nah, seperti tadi kita sudah jelaskan bahwa imbalan bunga secara substansi itu adalah merupakan penghasilan pasif, ya. Jadi kalau kita stick kepada pengertian tersebut, maka mekanisme pengenaan pajaknya itu adalah kita ikuti yang ini, ya, karena pinjaman online tidak dapat kita kategorikan sebagai lembaga bank, lembaga keuangan bank atau bukan bank, gitu ya. Maka kita bisa kategorikan yang ini, ya. Nah, mekanisme pengenaan pajaknya tadi kita sudah jelaskan, dipotong PPh pasal 23 oleh yang memberikan penghasilan, dalam hal ini si peminjam, ya. Tarifnya 15%. Kalau penerima penghasilan atau yang memberikan pinjaman itu tidak punya NPWP, maka tarifnya menjadi 30%. Begitu, ya. Oke, jadi seperti tadi kita jelaskan bahwa pemotongan PPh pasal 23 ini hanya dilakukan kalau si peminjam
ya, yang memotong, yang memberikan imbalan bunga itu adalah merupakan subjek pajak badan dalam negeri, ya. Kalau dia bentuknya PT atau CV gitu, firma, maka dia wajib memotong PPh pasal 23. Tetapi kalau si peminjam itu bukan subjek pajak badan, melainkan subjek pajak orang pribadi, maka dia tidak wajib melakukan pemotongan, ya. Sehingga dengan demikian mekanismenya menjadi lepas, ya. Menjadi lepas artinya bahwa tidak ada mekanisme withholding tax yang dilakukan, meskipun itu adalah merupakan penghasilan pasif, ya. Nah, sekali lagi seperti tadi kita sudah jelaskan, bukan berarti penghasilan yang diterima pemberi pinjaman itu menjadi tidak kena pajak, tetap kena pajak, tetapi nanti dia hitung sendiri di dalam SPT tahunannya, ya. Mirip seperti yang mana itu tadi? Yang ini, ya, yang ini, ya. Mekanismenya mirip seperti ini jadinya. Jadi si pemberi pinjaman itu menghitung penghasilan kena pajaknya berdasarkan berapa omsetnya dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan, ya. Lalu nanti dikenakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh, ya. Berarti dia harus mempunyai catatan atau pembukuan lah di dalam laporan laba rugi, gitu ya. Nah, tetapi di dalam prakteknya sekarang dalam transaksi pinjaman online, setahu saya si peminjam itu tidak pernah melakukan pemotongan PPh pasal 23 ini. Baik dia sebagai subjek pajak badan dalam negeri, apalagi kalau dia adalah subjek pajak orang pribadi, ya. Karena apa? Ya mungkin karena dia nggak tahu, ya, nggak well informed, dan juga aplikasinya juga nggak memberitahu, atau mungkin memberitahu tapi ya tidak mewajibkan, karena memang nggak perlu diwajibkan, ya. Ketentuannya memang demikian. Nah, sehingga ini tidak dilakukan pemotongan, ya, tidak pernah dilakukan pemotongan PPh pasal 23 ini oleh si peminjam. Otomatis si pemberi pinjaman sebagai penerima penghasilan itu juga jarang atau nyaris tidak pernah melaporkan objek penghasilan imbalan bunga ini di SPT tahunan PPh-nya, ya. Ya memang alasannya macam-macam, karena ribet lah, nggak ngerti lah, dan seterusnya. Tapi juga fakta bahwa dia tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 23 ini tentu mempengaruhi. Dan juga DJP sebagai otoritas pajak juga kesulitan untuk melakukan pengawasan mekanisme pajak ini, ya. Kenapa? Karena DJP tidak mempunyai akses ke transaksi datanya, gitu ya. Lalu bagaimana kalau imbalan bunga ini yang di dalam pinjaman online ini dapat kita kategorikan sebagai penghasilan aktif, atau apakah dapat kita kategorikan imbalan bunga ini sebagai penghasilan aktif? Ya, melihat transaksi proses bisnisnya di dalam pinjaman online, saya kira tetap ada argumentasi, ya, untuk mengkategorikan imbalan bunga ini sebagai penghasilan aktif, ya. Kalau kita lihat di dalam marketplace platform pinjaman online ini, itu kita tahu bahwa si calon pemberi pinjaman itu tetap harus melakukan suatu upaya, ya, melakukan aktivitas, ya, dalam melakukan memilah proposal pinjaman yang ada, lalu melihat profil risiko, melihat tingkat suku bunga, gitu ya, terminnya, lalu jangka waktunya dan lain-lain, ya. Jadi ada beberapa hal yang tetap harus dilakukan secara aktif oleh si pemberi pinjaman, ya. Sehingga dengan demikian, ya, kita tetap bolehlah punya argumentasi untuk mengkategorikan imbalan bunga ini sebagai penghasilan aktif, ya. Nah, dalam hal kita kategorikan imbalan bunga ini sebagai penghasilan aktif, maka kita tahu, kita lihat lagi kategori omsetnya itu tadi, ya, pertama, ya, apakah lebih dari 4,8 atau kurang dari 4,8 miliar. Namun kita tentu tahu ini angka 4,8 miliar per tahun ini terlalu besar, ya, untuk transaksi pinjaman online. Rasanya nggak mungkin ada yang mendapat imbalan bunga sampai 4,8 miliar per tahun, gitu ya. Tapi kalau ada, ya sudah pakai mekanisme perhitungan pajak seperti ini tadi, ya. Jadi dihitung penghasilan kena pajaknya, lalu dikenakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Lalu yang banyak lagi, yang kebanyakan pemberi pinjaman itu adalah tentu yang masuk kategori yang kurang dari 4,8 miliar per tahun, ya. Nah, di sini kita lihat kategorinya lagi, kita harus bedakan antara sumber dia termasuk sebagai sumber penghasilan yang mana, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau pekerjaan, ya.
Tentu kita tahu bahwa imbalan bunga di dalam pinjaman online tidak mungkin kita kategorikan sebagai pekerjaan bebas atau sebagai pekerjaan, gitu ya. Nah, yang paling tepat itu adalah kalau kita kategorikan sebagai sumber penghasilan dari kegiatan usaha. Oke. Nah, seperti tadi kita tahu kalau sumber penghasilan kegiatan usaha, maka mekanismenya itu dibolehkan ada dua jenis, dua macam, yaitu menggunakan PP 23 2018 atau menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, ya. Nah, faktanya kita tahu mekanisme PP 23 ini lebih menguntungkan bagi wajib pajak, lebih menguntungkan bagi si penerima penghasilan, si pemberi pinjaman, gitu ya. Nah, jadi kita lebih baik pakai yang ini saja, ya. Nah, tadi sudah kita sebutkan mekanismenya ini, dia tarifnya dikenakan final 0,5%, ya, dari penghasilan bruto, yaitu dari imbalan bunganya, besarnya imbalan bunganya, ya, dikalikan 0,5%, dan itulah yang di setor setiap bulan, ya. Jadi si penerima penghasilan ini, pemberi pinjaman itu setiap bulan harus menghitung, dan ini biasanya di setiap platform sudah diberikan, ya, laporan bulanan itu diberikan oleh si platform penyelenggara kepada setiap investor, berapa banyak imbalan bunga yang diterima setiap bulan, begitu ya. Nah, itu tinggal dikalikan aja dengan tarif 0,5%, lalu disetor ke bank dengan menggunakan SSP, dan itu sudah selesai, sudah final, ya. Tidak perlu lagi diperhitungkan nanti di SPT tahunan PPh, ya. Cuman jangan lupa, meskipun tidak perlu diperhitungkan, tidak perlu diperhitungkan, ya, di SPT tahunan, tetapi penghasilannya sendiri, imbalan bunga ini tetap harus dilaporkan di SPT tahunan. Kalau nggak salah di lampiran 3, ya, formulir 1770 SPT orang pribadi. Dan juga dilaporkan sebagai harta, ya, sebagai harta di laporan harta saldo akhir tahun di SPT 1770 juga. Oh ya, sebagai informasi, kebetulan PPh final dengan tarif 0,5% berdasarkan PP 23 2018 ini sekarang itu sedang diberikan insentif, ya, karena dalam masa corona ini sejak awal tahun 2020 itu diberikan insentif berupa PPh ditanggung pemerintah, ya. Jadi kalian tidak perlu lagi menyetor PPh sebesar 0,5% ini, cukup hanya melaporkan saja, itu kalian sudah mendapat insentifnya. Berlakunya sampai dengan Juni 2021. Nggak tahu nanti setelah itu apakah diperpanjang atau tidak. Nah, lalu aspek PPN dari imbalan bunga bagi pemberi pinjaman ini itu gampang saja, bahwa imbalan bunga tidak dikenakan PPN, ya, karena ini masuk dalam negatif list, ya, di Undang-Undang PPN sebagai jasa yang tidak dikenai PPN. Oke, sekarang kita mau lihat aspek pajak dari transaksi yang ini, ya, yaitu penyerahan jasa dari penyelenggara platform pinjaman online kepada peminjam, dan si peminjam nanti akan memberikan imbalan jasa, ya. Nah, imbalan jasa ini adalah juga merupakan objek pajak penghasilan, ya, itu jelas. Nah, mekanisme pengenaan pajaknya itu adalah si peminjam sebagai pemberi penghasilan itu wajib memotong PPh pasal 23, ya, atas imbalan jasa ini. Cuman tarifnya itu adalah sekarang 2%, ya. Kalau tadi atas imbalan bunga ini tarifnya 15%. Nah, kalau yang imbalan jasa ini tarifnya adalah 2%. Nah, sama seperti tadi, pemotongan pajak penghasilan atas imbalan bunga itu dilakukan hanya kalau peminjam merupakan subjek pajak badan dalam negeri. Begitu juga atas imbalan jasa ini dilakukan pemotongan PPh pasal 23 oleh peminjam itu hanya kalau peminjamnya ini merupakan subjek pajak dalam negeri, gitu ya. Jadi kalau dia bukan subjek pajak dalam badan dalam negeri, maka tidak wajib melakukan pemotongan, ya. Nah, imbalan jasa ini
merupakan jenis jasa lain yang belum dikenakan pemotongan PPh pasal 21 sehingga wajib untuk dipotong PPh pasal 23 ya, sebagaimana diatur di pasal 23 Undang-Undang PPh ya. Nah, sama seperti tadi atas imbalan bunga, pemotongan PPh pasal 23 atas imbalan jasa ini hanya dilakukan kalau peminjamnya merupakan subjek pajak badan dalam negeri. Sedangkan kalau dia subjek pajak orang pribadi, tidak wajib melakukan pemotongan PPh pasal 23. Nah, sebagai tambahan informasi, imbalan jasa atau jasa penyelenggaraan pinjam meminjam online seperti ini tidak tercantum sebagai jenis jasa lain yang belum dikenai PPh pasal 21 sehingga wajib dikenai PPh dipotong PPh pasal 23 ya. Sebagaimana diatur di PMK 141 tahun 2015, di sana ada dicantumkan daftar jasa-jasa lain selain jasa yang sudah dipotong PPh pasal 21 sehingga wajib untuk dikenai atau dipotong PPh pasal 23 gitu ya. Nah, di dalam daftar itu tidak ada satupun yang merupakan jasa penyelenggaraan pinjam meminjam online yang bisa kita golongkan gitu ya. Nah, saya nggak tahu, mungkin kenyataan tersebut bisa aja digunakan sebagai argumen oleh peminjam untuk tidak melakukan kewajiban pemotongan PPh pasal 23 ini ya, mungkin. Nah, jadi dalam prakteknya kalau kita lihat juga peminjam itu tidak pernah melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas jasa yang diberikan kepada penyelenggara ya, karena memang di platformnya juga sudah tidak ada di informasi seperti itu. Oke. Meskipun si penyelenggara ini tetap mempunyai kewajiban untuk melaporkan penghasilan ini di dalam SPT tahunan PPh-nya ya, tetapi karena tidak adanya pemotongan PPh pasal 23 ini, jadi tidak ada informasi yang bisa dilakukan cross check informasi oleh DJP gitu ya. Oke, kemudian terkait aspek PPN-nya, biasa saja bahwa jasa ini adalah merupakan jasa kena pajak ya. Ini tidak bisa kita golongkan sebagai jasa keuangan yang negatif list ya. Jadi ini adalah jasa kena pajak sehingga penyelenggara wajib memungut PPN kepada peminjam atas imbalan jasa ini dan dia harus menerbitkan faktur pajak ya. Lalu dilaporkan di SPT PPN-nya, berarti si penyelenggara ini wajib sebagai pengusaha kena pajak gitu ya. Nah, ini yang menurut sepanjang pengetahuan saya ini tidak dilakukan ya. Jadi atas imbalan jasa ini si penyelenggara tidak memungut PPN 10% ya tarifnya ya, PPN 10% atas imbalan jasa ini dari peminjam begitu ya. Oke, begitu saja aspek perpajakan yang terkait dengan pinjaman online ya. Gampang saja, nggak rumit. Dan kita tahu ketentuan umum yang berlaku umum itu bisa diterapkan kepada transaksi ini. Hanya saja memang karena keunikan dari transaksi ini memang ada keraguan-keraguan bagi para pihak yang terlibat ya, bagaimana aspek perpajakannya, sehingga dalam prakteknya kita tahu kewajiban-kewajiban perpajakan yang harusnya dilakukan di sini itu belum dilakukan sepenuhnya gitu ya. Nah, mungkin itu juga yang menjadi alasan kenapa pemerintah sekarang katanya sedang menggodok aturan regulasi yang akan dikeluarkan untuk mengatur perpajakan atas pinjaman online ini ya. Kita belum tahu hasilnya seperti apa, bentuk aturannya seperti apa, tapi jelas nanti idealnya ya aturan regulasi yang baru itu harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar pengenaan pajak, yaitu netralitas, kesederhanaan, kepastian ya, lalu juga tentu efektivitas dan efisiensi ya. Nah, untuk bisa menjaga prinsip netralitas terutama ya, itu artinya bahwa perlakuan perpajakan kepada transaksi pinjol ini harus sama dengan perlakuan perpajakan yang dilakukan kepada transaksi di luar pinjol yang secara substansinya adalah sama gitu ya. Yaitu misalkan apa? Ini pinjaman uang gitu ya.
Pinjaman uang baik di dalam bentuk pinjol maupun di luar pinjol harusnya perlakuan pajaknya sama. Itu maksudnya prinsip netralitas. Nah, kalau kita mau pegang itu prinsip netralitas itu artinya yang pertama kita harus pastikan dulu tadi ya kategori dari penghasilan imbalan bunga ini itu apakah dia sebagai penghasilan aktif atau penghasilan pasif gitu ya. Tadi kita sudah jelaskan bahwa secara substansi sebenarnya imbalan bunga ini lebih tepat kita golongkan sebagai penghasilan pasif gitu ya. Nah, kalau penghasilan pasif berarti menjadi objek withholding tax, pemotongan gitu ya. Nah, cuman kita tahu yang di luar pinjol itu ada dua, yaitu bank dan di luar bank. Kalau bank itu final tarifnya 20%, di luar bank non final tarifnya 15%. Di luar itu ada juga sih untuk misalkan ini anggota koperasi ya. Bagi hasil anggota koperasi itu tarifnya 10% kalau bagi hasilnya itu lebih dari 240.000 per bulan dan 0% kalau kurang dari 240.000 gitu ya. Nah, kalau kita mau kategorikan imbalan bunga ini sebagai penghasilan aktif, tentu yang di bawah 4,8 miliar per tahun, omset di bawah 4,8 miliar per tahun itu bisa mengikuti ketentuan PP 23 2018 ya. Nah, jadi tarifnya 0,5% final. Hanya saja kemungkinan nanti di regulasi yang baru ini bukan lagi si pemberi pinjaman ini sebagai penerima penghasilan yang mempunyai kewajiban untuk stop sendiri, tetapi nanti itu si penyelenggara ya platform pinjaman online itu akan ditunjuk untuk menjadi pemotong PPh final PP 23 2018 ya, tarifnya 0,5%. Cuman masalahnya kita tahu PP 23 2018 ini bersifat sementara ya kan. Jangka waktu berlakunya itu paling lama 7 tahun kalau orang pribadi ya. 7 tahun sejak tahun 2018 ya, berarti 2024 nanti ya paling lama akan berakhir. Nah, bagaimana kalau sudah berakhir nanti PP 23 2018? Kita nggak tahu siapa, jangan-jangan PP 23 sendiri diperpanjang ya. Tapi kalau misalkan tidak diperpanjang, maka nanti nggak boleh lagi pakai PPh final 0,5% ya. Artinya apa? Kembali ke ketentuan umum. Nah, bagaimana itu? Ya, kembalinya itu berarti antara menggunakan norma NPPN atau kembali ke ketentuan umum ya, pakai tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Yang jelas rasanya kurang tepat apabila imbalan bunga ini tarifnya mau disamakan dengan tarif transaksi penjualan saham di Bursa Efek ya. Kita tahu tarif PPh untuk penjualan saham di Bursa Efek itu tarifnya 0,1% final juga ya. Dan terutama karena secara substansi ini tidak sama, berbeda antara imbalan bunga di pinjol dengan transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Oke, baik, terima kasih. Begitu saja yang bisa disampaikan terkait dengan aspek perpajakan pada pinjaman online ini. Mudah-mudahan bermanfaat.